Ini brengsek ini orang-orang ini ya, orang-orang yang selalu gebuk Pak Prabowo, gebuk Pak Jokowi, ya orang-orang gila ini semua brengsek gitu. Sekarang sekarang membuat masyarakat, menakuti masyarakat kalau bulan Agustus atau Juli akan chaos kalau tidak mendengarkan suara mereka, ya. Padahal yang bikin chaos itu mereka, bikin gaduh itu mereka. Kalau nggak nyerang 07, kalau nggak nyerang 08, selalu begitu kan caranya. Nah sekarang dia mau nyerang 07 lagi karena mentok menyerang 08. Brengsek nih orang-orang ini. Teman-teman, ini kan ramai sekali ya si Yusuf Kala bicara, dan bahkan ini ditampilkan di media-media. Dia memperingati Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo nggak beresin ekonomi yang sekarang, ini kata si Yusuf Kala ya, ini akan terjadi chaos di bulan Juli atau Agustus. Dia memperingati seperti itu. Dan ini viral kemana-mana teman-teman. Chaos gitu loh di bulan Juli dengan Agustus. Ya ini suara Yusuf Kala ini kayaknya kenapa makin rame ya. Saya agak-agak kurang suka nih sama orang seperti ini. Ya kalau dia bicaranya subjektif kalau menurut saya. Apalagi akhir-akhir ini dia sering mengumpulkan orang-orang yang berseberangan ya, yang dia mengatasnamakan bahwa orang-orang kritis ngomongnya. Dia undang lah macam-macam itu orang dari mantan Bank Sentral BI, kemudian dari mantan-mantan jenderal Punawirawan, ya termasuk siapa? SS, termasuk si Gatot, termasuk dan lain-lain gitu ya. Dan suaranya pun corongnya menggunakan Said Didu gitu kan. Ke kontennya Deddy Mulyadi, ke kontennya Abraham Samad dan lain-lain, bicara macam-macam gitu loh. Ini orang maunya apa gitu ya. Ya, dia mengatakan selalu orang yang kritis, tetapi perilakunya tidak kritis, teman-teman. Dan orang-orang yang itu aja, itu aja ya, kelompok-kelompok yang itu aja, yang ini nih videonya, lihat dulu deh orang-orangnya yang mana aja yang selalu nongol-nongol, Punawirawan maupun apa namanya, mantan-mantan pecatan ya, semuanya ini yang ya, kita nggak suka lah ngelihat dia ini bikin kisruh, bikin gaduh, dan bahkan melempar isu bulan Juli Agustus chaos. Itu goblok gitu, tolol itu. Ini nih orangnya ini semuanya. Lihat videonya. Yang pertama kita lihat itu yang ngambil video itu siapa? Si Deddy Mulyadi yang aduh ya. Saya ya orang yang di konsultasi politik dari dulu ya. Ketika orang-orang ini memilih presiden, orang-orang memilih presiden, mending saya berseberangan. Saya nggak akan pilih itu presiden ketika dipilih sama orang-orang kayak gini. Sampai sebegitunya loh saya. Ya karena mereka memainkan apa, politik identitas. Ya, selalu memain politik identitas. Dan arahnya norak gitu kalau aku lihat norak. Karena dia lebih senang keadaan-keadaan ketika nih situasi-situasi genting, kritis, dan sebetulnya kan sebagai warga negara, sebagai dia katanya negarawan, kata orang-orang ini, harusnya ya gak begitu lah cara berpikir ya, ngompor-ngomporin mahasiswa, ya kayak Gatot Nurmanto ini juga ngompor-ngomporin mahasiswa, kata demo aja besar-besaran, gitu ya kan. Itu apa ya kalau saya bilang, maunya apa sih? Padahal saya tahu orang-orang ini cuma pengen apa? Mendapatkan perhatian dari Pak Prabowo, ya supaya dia masuk lingkaran kekuasaan. Karena apa? Kepentingan kembali ke bisnis gitu. Bisnisnya Yusuf Kala kita sama-sama tahu apa. Udahlah, nih si Yusuf Kala ini ya, maunya apa gitu loh. Sampai-sampai membentuk yang namanya, kata dikonotasikan sama orang, geng Makassar, geng Solo. Kalau kita ngomongin geng Solo itu juga stigma yang dibentuk oleh orang-orang ini juga. Kelompok-kelompok ini ngomong geng Solo, dan isinya geng Solo itu kan bukan orang-orang Solo. Ya kalau kita lihat ya secara sekarang saat ini, karena stigma yang kebentuk, oke lah stigma itu kebentuk, tapi kalian beda deh. Geng Solo itu isinya siapa sih? Macam-macam suku ada di sana. Karena Solo itu rumahnya Pak Jokowi gitu kan. Nah yang datang-datang itu dianggap geng Solo. Tapi kalau geng Makassar, saya nggak ngomong kesukuannya ya. Geng Makassar clear. Dominasi orang-orang itu adalah orang-orang Makassar. Tapi ini tidak saya ngomongin masalah apa ya, saya
memarjinalkan Makassar, enggak. Justru saya sebetulnya dengan Makassar itu kalau dengan kesukuan nggak ada masalah. Ini masalah konotasi atau persepsi politik. Ya kita lihat Yusuf Kala, Said Didu, Abraham Samad, Refli Harun, ya kan, ada Jenderal SS dan lain-lain, itu semua dari Makassar. Sebetulnya yang menjadi stigma bahwa geng-geng ini yang bener ini siapa ya, yang mana gitu. Kalau geng Solo kan memang sebutan bentukan dari mereka-mereka ini juga. Dan saya pikir orang-orang ini juga menjadikan citra ya kesukuan yang seharusnya bagus jadi nggak bagus gara-gara orang ini. Dan untung saja waktu itu PSI mengadakan acara di Makassar dan itu membantah ya kan apa yang mereka lakukan, seakan-akan orang Makassar nggak suka dengan Pak Jokowi, dengan Pak Prabowo. Dibantah itu ketika PSI mengadakan acara di sana kemarin, diterima dengan luar biasa dan Pak Jokowi hadir di sana. Ya jadi saya salut lah sama orang-orang Makassar, bukan orang geng ini. Kita ngomong geng ya, bukan sukunya ini. Nah, ini orang-orang aneh gitu loh. Yang tadi ini di video ini orang-orang aneh. Dan harus kita lawan ini orang-orang. Karena mereka-mereka ini ya, ini ada dua hal. Caranya mereka, kalau dia nggak bisa berhasil ngegebuk Prabowo, dia gebuk tuh Jokowi. Viralnya itu aja. Setelah dia mentok di Pak Jokowi, gebuk lagi Pak Prabowo. Gitu aja kerjaan dia kan. Kita lihat hebohnya di situ-situ aja. Orang-orang ini lagi, ya kan. Yang anehnya nih para purnawirawan jenderal ini kayak seakan-akan punya pasukan aja loh. Ini orang-orang ini didatengin Pak Prabowo, sistem komando tahu sendiri di TNI. Ya walaupun dia caci maki di belakangnya Pak Prabowo, hormatnya bukan main. Jangan kan ketemu Pak Prabowo, ketemu presiden sipil aja deh, Pak Jokowi. Pasti hormat gerak. Jadi kalau di belakangnya mereka keluar-keluar, apalagi Sunarko, ya kan? Apa lo gitu ya? Kita lama-lama kita sikat orang-orang ini, kita juga nggak takut gitu. Ya ini kita ngelihatnya udah kadang-kadang udah gemes gitu loh, udah nggak sabar gitu ya ngelihat orang-orang seperti ini. Ya karena mereka hoax, mereka pakai cara-cara ujaran kebencian, pakai cara-cara berita-berita kebohongan, nakut-nakutin negara ini yang seharusnya negara ini bersatu, konsolidasi, kita sama-sama solid supaya kita bisa melewati masa-masa ini. Ini orang-orang ini bikin gaduh, bikin apa? So-soan lah melalui Said Didu mengumumkan bahwa kita nanti kata Yusuf Kala akan chaos kalau kita nggak begini, terus membuat surat-surat rahasia yang disodorkan ke Pak Presiden. Ini apa? Mau cari peran apa? Apa kebakaran jenggot, masalah bisnis gasnya itu kan kita apa ke situ, ya enggak? Ini maksudnya apa orang-orang ini gitu? Ya, yang orang-orang yang sama yang selalu mengobok-ngobok Presiden 08, Presiden 07 ini nih, ya. Ini harus diberangus orang-orang seperti ini sebenarnya, diberangus, ya. Ya harus dikasih pelajaran mereka semua ini. Ya sebetulnya sekarang nih caranya Pak Jokowi kan udah smart banget, udah pinter banget. Dipantau melalui polemik ijazah palsu, kebongkar semua. Dan mereka ini dalangnya nggak bisa bantah mereka. Siapa sih mendalangi buku-buku Jokowi white paper, Gibran Endgame dan lain-lain, kan mereka itu juga gitu loh. Hati-hati kalian. Dan yang lucunya negara ini membiarkan orang-orang yang teriak-teriak makzulkan. Apa coba makzulkan? Ya kalau memang mau memakzulkan sesuatu, pakailah ranah konstitusi, jangan teriak-teriaknya aja. Pakai ranah konstitusi, masuk ke lewat legislatif, melakukan impeachment misalnya. Ya pakai cara-cara konstitusi. Jangan cuma narasi, framing, makzulkan apa sih? Terakhir dia ngomong makzulkan Prabowo. Oh, kita masyarakat nggak suka seperti itu. Ini maunya apa orang-orang ini? Brengsek orang-orang ini. Tai, ya kan orang-orang ini beneran. Kita suatu saat kita akan apa ya? Ya nanti kita lihatlah. Dia berhadapan dengan siapa? Berhadapan sama siapa? Jangan salah gitu ya. Rakyat yang dihadapin. Gitu, rakyat yang dihadapin, woi. Ya. Jadi ngomongin chaos lah, ngomongin apa? Hati-hati. Ya. Yusuf Kala itu, Said Didu, ya, Refli Harun, Abraham Samad, ya, Jenderal SS. Ya.
kita lihat nanti siapa yang tenggelam. Kita lihat, kita nggak akan berhenti menyorot kalian dan akan melakukan perlawanan terhadap kalian. Dengar itu kalian, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.